Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang melakukan pencatatan bukti transaksi. Transaksi merupakan suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan atau yang mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Di sini untuk penggolongan transaksi kalian bisa baca sendiri. Dan akuntansi biasanya menganut sistem pencatatan ganda, artinya suatu transaksi yang terjadi akan dicatat sekurang-kurangnya dalam dua akun atau dicatat pada dua aspek perubahannya. Jadi misalkan ada kas, nanti ada temennya lagi. Jadi debit dan kredit ya. Kemudian pengelompokan akun. Akunnya ada dua, akun permanen dan akun sementara. Kemudian yang paling penting adalah di sini. Pencatatan akun ke dalam jurnal. Berikut adalah aturan dalam pendebitan dan pengkreditan. Ada 7 contoh di sini. Yang pertama adalah aktiva aset. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan saldo normalnya adalah debit. Kemudian ketika kamu hutang, perusahaan kamu hutang, maka kreditnya akan bertambah. Kemudian berkurang itu ketika di debit dan saldo normalnya adalah di kredit. Ketika ada penambahan modal atau pengurangan modal, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Pendapatan akan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Prive itu apa? Prive itu adalah pengeluaran pribadi. Bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Akumulasi penyusutan, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah di kredit. Kalau kalian masih bingung, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Ya, di sini ada contoh kode dan perkiraan akun yang kalian bisa baca sendiri. Jadi harta lancar itu ada apa saja? Harta lancar itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, surat berharga, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, seperti itu dan seterusnya, ya. Sampai dengan utang, modal, pendapatan dan beban-beban. Ini beban-beban masih banyak sekali ya, tidak hanya sampai beban gaji, beban air, pajak, bunga. Ada beban perlengkapan misalnya, ada peralatan seperti itu. Fungsi jurnalnya juga bisa dibaca sendiri. Kemudian bentuk jurnalnya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Ya, kita mulai ke soalnya. Ibu Rista menjelaskannya pakai Excel ya. Ya, kita masuk ke soalnya. Sudah saya buatkan kolomnya. Transaksinya adalah transaksi perusahaan firma X untuk jurnal umum periode bulan Januari 2014. Oke, kita masuk yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2014, Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500.000 sebagai modal. Berarti di sini kita tulis Januari 2014. Tanggalnya berapa? Tanggalnya adalah tanggal 1. Maka yang tercatat, ingat tadi adalah pada tanggal 1 Januari 2014, Tuan Raka menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta rupiah, mohon maaf. Menyetorkan uang itu berarti uangnya perusahaan bertambah. Kalau uangnya perusahaan bertambah berarti hartanya bertambah. Harta bertambah, hartanya perusahaan di mana? Di kas, ya. Kas bertambah di mana? Ingat saldo di debit ya, 500.000. Nah, saya buatkan RP-nya dulu. Diingat-ingat ya.
Jadi kalau ada harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke. 10. Ya, sudah ya. Kasnya bertambah 500 juta di debit. Kemudian ingat, akuntansi pakainya sistem double entry ya. Berarti ada yang di kredit pasangannya. Kamu lihat di sini ada kata kuncinya sebagai modal. Ya. Berarti hartanya bertambah, kasnya bertambah, maaf. Kemudian berarti apa? Modalnya juga bertambah. Modal siapa di situ? Modal Tuan Raka bertambah. Di mana? Di kredit. Ya. Sudah paham sampai di sini? Nah, ini untuk pencatatan tanggal 1. Tanggal 2. Pada tanggal 5 Januari 2014, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta serta tunai. Ya, ingat tunai. Berarti kalau tunai itu kita enggak utang. Uangnya kita langsung berkurang. Mobil itu apa? Mobil itu kita masuk hartanya adalah kendaraan. Kita bisa tulis di sini kendaraan. Kendaraannya kita bertambah, ya kan? Bertambah di mana? Bertambah di debit. Karena itu harta 150 juta. Kemudian uangnya kita berkurang, hartanya kita berkurang. Harta berkurang di mana? Aset berkurang di kredit. Ingat yang tadi ya, aturan pendebitan. Apa yang berkurang? Hartanya di mana? Di kas. Kasnya berkurang sebesar 150 juta rupiah. Sama. Ya. Bu, kenapa yang kredit kok nulisnya menjorok? Ya, supaya memudahkan kita untuk melihat mana yang ada di debit, mana yang ada di kredit. Seperti itu ya. Diberi 5 spasi seperti itu. Menjorok 5 spasi. Kemudian tanggal 6 Januari 2014 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Nah, ingat, secara kredit. Kalau secara kredit itu berarti kita hutang. Ya. Mesin fotokopi itu adalah peralatan. Peralatannya kita bertambah di mana? Harta bertambah di mana? Di debit. Ya, peralatan bertambah di debit sebesar 50 juta. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit kalian tadi bacakan di sini secara kredit. Berarti hutang. Hutang bertambah di kredit. Di sini bisa ditulis utang usaha atau utang saja cukup. Sebesar sama 50 juta rupiah. Paham sampai di sini? Paham ya? Kemudian tanggal 15 Januari 2014 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Beban telepon. Beban bertambah di mana? Beban bertambah di debit. Beban telepon. Beban telepon bertambah di debit 1 juta rupiah. Kemudian dapat pasangan apa? Dapat pasangan dia mengeluarkan untuk membayar telepon. Berarti uangnya kita berkurang. Kasnya kita berkurang di kredit sama besarnya 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 18 Januari 2014 diterima pendapatan jasa dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Nah, ini kita dapat pemasukan. Hartanya kita bertambah.
pendapatannya kita juga bertambah. Hartanya bertambah di mana? Di kas, ya. Karena harta bertambah di debit, maka kita tulis dulu kas, ya. Kasnya 8 juta. Kemudian tadi bertambah apa? Pendapatan, tapi pendapatan itu kita catat di kredit karena tadi saldonya adalah ketika pendapatan bertambah maka ditulis di kredit 8 juta. Jadi yang perlu kalian ingat, yang ditulis itu yang di debit dulu, baru yang di kredit ya pencatatannya. Kemudian tanggal 21 kita urutkan ya. Kalau di jurnal itu urut. Tanggal 21 Januari 2014 perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta rupiah tetapi uangnya belum diterima. Nah, ini beda kasus sama yang tanggal 18. Kalau tanggal 18 itu kita dapat pendapatan uangnya langsung masuk. Tanggal 21 kita dapat pendapatan tapi uangnya belum masuk. Jadi belum masuk kas perusahaan. Masuknya kemana? Masuknya ke piutang ya. Piutang itu kita yang menghutangi mereka. Kalau utang kita yang pinjam ke mereka ya. Piutangnya berapa? 5 juta. Kemudian ya sama tadi, karena kita dapat hasil maka pendapatannya bertambah sebesar 5 juta. Paham? Yang terakhir adalah tanggal 26. Dibayar asuransi sebesar Rp750.000. Bayar beban, ingat. Berarti beban asuransi di debit sebesar 750.000. Kemudian apa yang berkurang? Kasnya berkurang di kredit 750.000. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya, kalau transaksinya sudah selesai, maka kalian jumlah. Dijumlah. Di sini untuk mengecek antara debit dan kredit itu sama atau tidak. Kalau sama itu bisa disebut dengan balance ya. Kalau kalian berteman sama anak akuntansi itu biasanya mereka selalu bilang balance kayak gitu. Itu imbang antara debit dan kredit. Kita jumlahkan semuanya ya. Nanti kalian bisa menggunakan kalkulator. Jumlahnya 714 juta 750.000 rupiah sama antara debit dan kredit. Kalau sudah selesai, maka kalian bisa garis 2 di bawahnya ya. Kita tambah garis tebal saja kalau di sini. Oke, garis 2 sudah ya, 2 garis. Jadi 2 garis di sini menandakan transaksi dari perusahaan firma X untuk periode bulan Januari sudah selesai dicatat ya. Balance debitnya 714.750.000 rupiah dan kreditnya juga 714.750.000 rupiah. Seperti itu bisa dipahami? Ya, kalau masih ada yang belum dipahami nanti kita bahas bersama-sama. Silakan bisa ditanyakan. Kita lanjut ke latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.